Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang Big Data ya. Silahkan yang belum bergabung untuk live streaming bisa login ke Siakat dan bisa mengikuti secara live. Untuk yang hadir secara offline silahkan bisa datang di ruang masing-masing cabang untuk kuliah offline Big Data. Nah, kebetulan ini yang di cabang belum ada yang hadir ya. Baik, nanti menyusul Nah, materi hari ini yaitu tentang pola dari Big Data. Maksudnya di sini adalah bagaimana Big Data ini berproses ya. Di sana ada pola-pola yang nanti akan digunakan atau diterapkan ketika proses di Big Data itu berlangsung gitu ya. Nah, tentu polanya akan beda dengan yang ada di database relasional ya, ataupun database yang berbasis server yang lain. Nah, jadi pola Big Data ini adalah pola-pola dalam pemrosesan Big Data menggunakan database terdistribusi dan NoSQL. Nah, polanya seperti apa? Ada kurang lebih 10 pola yang nanti akan kita lihat bagaimana membedakan dengan database relasional. Ada yang kemungkinannya sama, 1-2, tapi ada juga yang berbeda. Nah, yang pertama ini terkait dengan analisis komponen arsitektur dan gaya desain dari Big Data. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan load leveling dengan queues ya, atau pemanggilan berdasarkan level ya, dengan antrian-antrian. Nah, jadi kenapa dibuat antrian? Karena memang datanya mengalir streaming ya, dan jumlah datanya cukup besar dalam waktu yang singkat. Maka dalam pemrosesannya pun akan dilakukan antrian ya. Nah, antrian data antara sumber data dan pengguna dari data dalam sistem Big Data ini nanti bisa digunakan untuk meratakan beban kerja. Jadi tujuan antriannya ini untuk mengatur supaya kalau ada node yang beban kerjanya tinggi itu bisa dibagi ya ke node yang lain, sehingga nanti ada supervisor yang akan mengatur bagaimana data-data ini mengalir. Sebelum mengalir akan dibuat batch dalam antrian terlebih dahulu. Nah, fungsi dari antriannya di sini adalah untuk push pull data ya, atau pesan yang dikirimkan ya. Nah, data ini mengalir berdasarkan query, sehingga push di sini mendorong ya, dan pull di sini juga diambil dari pengguna untuk melakukan query. Nah, di sini sumber data akan mendorong data ke antrian ya, atau ke queue tadi, dan pengguna akan menarik data dari antrian. Nah, jadi pengguna selalu memberikan query, namun query-nya akan menunggu ketika data itu sudah didorong atau dipush ke antrian. Nah, karena aplikasi Big Data ini cukup tinggi ya kecepatannya, maka antriannya itu bisa digunakan sebagai penyangga antara sumber data dan pengguna data. Jadi penyangga di sini buffer atau dipakai untuk nyimpan sementara. Nah, penyimpanan sementara ini dalam antrian untuk mencegah pengguna lain kelebihan beban ya, pada saat beban puncak. Nah, beban puncak itu ketika query-nya banyak dari beberapa pengguna. Nah, ini akan sampai pada beban puncak ya, sehingga nanti trafficnya ya, atau transmisi datanya itu benar-benar sangat crowded sekali. Nah, saat nanti antrian digunakan, maka beban pengguna bisa dinaikkan atau diturunkan berdasarkan tingkat muatan datanya dari sumber data. Jadi kalau yang terlalu besar nanti akan diturunkan, kalau yang jumlah datanya kecil nanti akan dinaikkan atau dibagi dari data yang besar itu, sehingga akan seimbang atau merata gitu ya.
Nah, kenapa demikian ya? Karena big data selalu akan memberikan akses yang selalu tersedia gitu, availability-nya itu tinggi. Meskipun bahkan ada kerusakan ya di hardware-nya atau di node-nya, itu masih ada data di node yang lain yang bisa memberikan layanan. Nah, karena memang big data ini datanya mengalir terus ya, tiap detik, tiap menit ya. Data mengalir dan bertambah terus ya. Jadi ketika nanti dianalisis itu pasti akan terjadi perubahan dalam jangka waktu yang singkat ya. Misalnya dianalisis dengan algoritma machine learning ya, untuk klasifikasi, clustering dan sebagainya, itu pasti akan berubah setiap saatnya. Nah, ketika pengguna data tidak tersedia untuk sementara waktu ya, dia idle, tidak mengakses data, maka nanti sumber datanya masih bisa terus memasukkan pesan ke antrian. Jadi ketika idle pun ya, dari sumbernya, dari node yang memberikan layanan data ini akan mempush ke antrian terus ya, dengan tujuan permintaan-permintaan dari beberapa pengguna yang lain itu sudah masuk di antrian, sehingga nanti bisa diakses atau disampaikan ya kepada pengguna antrian. Nah, di sini gambaran dari level pemuatan data yang menggunakan antrian ya. Di sini adalah node-nya ya. Ini node-node yang menyediakan data desentralisasi ya. Jadi didistribusikan ke beberapa komputer. Nah, disebutnya producer ya. Kemudian data itu akan mengalir ke messaging queue. Nah, ini messaging queue ini nanti berdasarkan data query yang dilakukan oleh consumer. Nah, jadi diantrikan dulu di sini, nanti dari antrian diatur mana yang beban kerjanya tinggi diturunkan, mana yang bebannya rendah dinaikkan, supaya nanti terjadi keseimbangan. Nah, kalau masih seperti ini belum terjadi yang namanya load balancing ya. Nanti kalau sudah cukup banyak consumernya di sini ya, ini kebetulan hanya satu, maka tidak diperlukan load balancing. Tapi ketika nanti consumernya lebih dari satu atau banyak ya, maka akan di load balancing. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah load balancing ya, dengan banyak pengguna ya, atau consumer tadi disebutnya ya. Nah, di sini meskipun nanti antrian datanya itu meratakan beban dengan banyak pengguna, dapat juga membantu dalam menyeimbangkan beban itu dan membuat sistemnya lebih bisa scalable, lebih handal dan selalu tersedia. Jadi dengan keseimbangan beban dan sistemnya itu selalu tersedia dan bisa ditambahkan ya kebutuhan di dalam akses datanya ya, maka load balancing ini akan sangat membantu untuk meringankan transmisi data atau transmisi pesan ya dari produser ke consumer. Nah, untuk lebih banyak data yang bisa ditambahkan itu pasti sesuai permintaan ya, jika beban kerjanya tinggi. Jadi kalau usernya ya, consumernya itu tambah banyak, tambah besar, maka otomatis permintaan tambah besar ya. Jadi penggunanya tambah banyak, pasti permintaan datanya tambah besar secara signifikan. Nah, ini akan membuat semua node akan sibuk ya. Jadi mana yang akan dibagi untuk mengalirkan datanya di antrian tadi gitu ya, jadi akan tambah sibuk. Nah, maka perlu penyeimbangan beban. Nah, ini di penyeimbangan beban antar consumer jadi untuk meningkatkan kinerja sistem. Karena nanti dengan banyak pengguna itu dapat memproses pesan secara paralel. Ya, artinya tidak harus menunggu satu consumer selesai dulu baru kemudian ditransmisi ke consumer yang kedua gitu, tidak seperti itu. Tapi dibagi supaya bisa berjalan paralel ya, secara bersamaan. Meskipun sebenarnya bergantian secara cepat ya, disebutnya pseudo paralelism. Jadi seakan-akan bersama tapi sebenarnya itu bergantian dengan sangat cepat, karena saking cepatnya sehingga tidak terlihat bahwa itu ditransmisikan bergantian. Nah, ketika nanti beberapa pengguna aktif, maka antrian bisa dikonfigurasi untuk mengirimkan setiap data setidaknya satu kali. Jadi ketika ada query atau permintaan data dari beberapa pengguna dan dia aktif gitu ya, sambil menunggu untuk hasil atau respon dari query-nya, yaitu dari produsernya akan mengirimkan data minimal satu kali pengiriman data ke
antrian atau ke queue. Nah, nanti ketika consumernya mengambil data tidak dihapus dari antrian. Artinya kalau sudah diambil datanya sampai ke consumer, itu sebenarnya datanya nggak dihapus, tapi disembunyikan dari pengguna lain ya, dengan batas waktu tertentu untuk mencegah pemrosesan yang ganda. Nah, tapi ketika nanti dibutuhkan data itu lagi, yang disembunyikan tadi ya di buffer, itu akan ditransmisikan lagi. Nah, setelah data diproses, baru nanti penggunanya akan menghapus dari antrian. Ya, artinya setelah diproses ya selesai, maka akan dihapus dari antrian. Nah, bagaimana kalau penggunanya gagal saat memproses data? Ketika pengguna gagal saat memproses data, pesan akan tersedia untuk pengguna lain. Jadi akan diberikan ke pengguna lain ya, user lain yang sedang mengakses data pada saat itu dengan batas periode waktu tertentu saja. Jadi ada batasnya yang namanya kuantum waktunya dibatasi seperti di sistem operasi gitu ya. Jadi kalau sudah sekian detik itu maka akan dibatalkan. Nah, sehingga di sini pengguna yang gagal tadi dalam memproses data, pesannya akan tersedia ke pengguna lain. Nah, ini akan memastikan bahwa pesannya tidak hilang dan diproses oleh salah satu pengguna sebelum datanya nanti dihapus. Nah, jadi ada kemungkinan pengguna itu mengakses data yang sama. Nah, ini kan nanti akan dibagi ya ke beberapa pengguna yang kebetulan mengakses data yang sama. Jadi tidak dihapus dulu, meskipun sudah selesai ditransmisi ke pengguna pertama, dia tidak dihapus dulu karena akan menunggu untuk ditransmisikan ke pengguna kedua secara paralel. Nah, ini adalah load balancing dengan banyak konsumen ya. Jadi kalau yang tadi hanya satu consumer, ini ada 3 consumer, jadi 3 producer, kemudian ada 3 consumer. Nah, ini terjadinya yang namanya load balancing, yaitu penyeimbangan ya, menyeimbangkan data yang mengalir melalui messaging queue ini ya. Nah, kemudian konsep yang ketiga dari pola big data yaitu pemilihan pemimpin node atau pemilihan sumber daya komputer mana yang di cluster itu yang menjadi pemimpin yang akan mengatur atau mengelola transmisi data untuk node-node yang lainnya. Nah, karena di sistem big data itu punya banyak node atau disebutnya instan gitu ya, jadi node itu disebut instan yang bisa menyimpan, memproses dan melakukan analisis data. Maka ada kebutuhan untuk melakukan koordinasi, yaitu mengkoordinasikan tindakan yang dilakukan oleh instan-instan tersebut atau node-node tersebut, karena instan ini mungkin nanti akan mengakses sumber daya secara bersama-sama. Jadi kalau mengakses sumber daya bersama-sama itu kan rebutan ya, ada kemungkinan akan hang ya, node-nya akan berhenti, tidak bekerja gitu ya, maka harus diatur, harus dikoordinasikan. Sumber dayanya diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pengguna. Nah, koordinasi ini menjadi penting ketika instannya berjalan secara paralel, karena kalau paralel berarti sekaligus ya dikirim ke beberapa pengguna, dan setiap instan akan memiliki komputasi yang kompleks ya. Jadi data yang diakses oleh lebih dari satu user ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu akan mengalami pemrosesan yang kompleks, maka harus diatur. Nah, sehingga nanti di dalam distribusi ini diperlukan pemimpin node ya, di mana pemimpin node diberi peran untuk mengelola dan mengorganisasikan tindakan apa yang harus dilakukan. Node mana yang nanti harus memberikan layanan. Nah, ini diatur oleh pemimpin node, yaitu komputer yang ada di cluster tersebut yang nanti akan mengelola atau mengatur bagaimana data ditransmisikan. Nah, saat nanti proses pemilihan pemimpin node tadi dijalankan, maka instan akan berkomunikasi di antara mereka sendiri. Jadi semua komputer berkomunikasi gitu ya. Nah, kemudian diputuskan instan dengan ID tertinggi yang nanti akan digunakan sebagai pemimpinnya. Ya, ID tertinggi ini berdasarkan kekuatan dari sumber dayanya ya. Jadi artinya dia punya resource yang bagus ya, prosesornya, RAM-nya, media penyimpanannya ya. Nah, ID tertinggi ini yang
nanti bisa mengelola transmisi datanya antar dari sumber node kepada penggunanya untuk melakukan query. Nah, yang keempat adalah sharding atau pemartisian. Ini kaitannya dengan datanya. Sharding ini akan mempartisi data secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau di beberapa node nanti akan di sharding horizontal, berarti yang akan dibagi adalah record-nya. Misalnya ada 1000 record, misalnya dibagi 2, berarti ada sharding untuk record 1 sampai 500. Kemudian sharding yang kedua secara horizontal, yaitu record ke 501 sampai 1000. Nah, ini tujuannya supaya apa? Ketika mengakses data tertentu pada urutan tertentu di indeks tertentu, itu lebih cepat kalau dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4, ya istilahnya adalah sharding. Nah, sehingga di dalam big data ini volume data yang terlibat karena sangat besar, maka tidak memungkinkan menyimpan data itu hanya di satu node saja atau di satu mesin saja. Nah, meskipun juga ada teknologi penskalaan vertikal ya. Jadi selain horizontal ini bisa menskalakan secara vertikal, berarti yang dibagi adalah field-fieldnya. Jadi kalau di situ tabel, maka misalnya ada 10 field dibagi 2 gitu ya. Field 1 sampai 5 ini menyimpan data record ya, hanya field 1 sampai 5. Kemudian field yang ke-6 sampai ke-10 hanya menyimpan data record dari field ke-6 sampai ke-10. Nah, tujuannya adalah untuk membagi data supaya ketika diakses field tertentu ya, itu tidak meloading semua field. Jadi kalau ada 10 dibagi 2 menjadi masing-masing 5 field secara sharding vertikal, maka disitu akan meringankan ya. Jadi ketika di load, yang di load hanya 5 field saja dengan ribuan jutaan record itu ya. Nah, selain itu juga mesin hanya bisa melayani query pengguna secara serentak dalam jumlahnya yang terbatas. Jadi nggak bisa, jadi tergantung media atau storage-nya, kemudian memori dipakai untuk menyimpan data-data ketika di loading. Nah, ketika nggak cukup di memorinya, maka akan menggunakan virtual memory yang ada di media penyimpanan hard disk ya, atau SSD gitu ya. Nah, kalau nanti aplikasi ini punya banyak pengguna secara bersamaan, maka nanti sharding ini bisa membantu meningkatkan kinerja dari sistem ya, dan membantu untuk mempercepat ya waktu respon dari pengguna karena query-nya dilayani oleh beberapa node sekaligus. Nah, jadi dengan sharding ini mempartisi vertikal maupun horizontal, itu sangat membantu kecepatan query-nya. Banyak sistem penyimpanan data menyediakan sharding yang sifatnya otomatis ya, jadi tidak perlu dilakukan manual, shardingnya dilakukan otomatis baik itu vertikal maupun horizontal, sehingga nanti secara otomatis dipartisi, kemudian dari hasil partisinya didistribusikan ke node-node penyimpanan. Nah, sehingga sharding ini memungkinkan sistem penyimpanan akan diskalakan dengan menambahkan node baru. Jadi bisa ditambah lagi media penyimpanannya atau ditambah lagi node komputernya atau sumber daya komputasinya. Nah, pecahan data dari partisi yang dilakukan nanti bisa juga direplikasi di seluruh node penyimpanan untuk membuat sistemnya lebih handal lagi. Jadi sudah dipecah, sudah dipartisi vertikal maupun horizontal, masih direplikasi ke komputer-komputer lain atau node lain di cluster itu. Ya, tujuannya adalah bagaimana supaya bisa lebih cepat, kemudian selalu tersedia. Ketika ada node yang tidak aktif, ada node yang lain yang mereplikasi datanya sehingga selalu tersedia. Nah, sehingga nanti saat set ini direplikasi, load balancing query ini bisa dilakukan untuk meningkatkan waktu respon dari node. Jadi mempercepat ya. Load balancing ini akan menyeimbangkan data yang terlalu besar dibagi ya, karena sudah ada set, sudah dibagi lagi datanya. Jadi di sini ada dua pembagian, membagi data yang bebannya besar sekali dan membagi data berdasarkan partisi dari data tersebut ya. Di tabel tadi entah menggunakan field ya, ini kalau vertikal, atau record ya, ini kalau horizontal. Nah, dari kebanyakan strategi sharding ini hanya menggunakan satu atau beberapa field saja
sebagai kunci shard ya, yang disebut dengan kunci partisi. Kunci shard ini nanti digunakan yang sifatnya harus unik ya, jadi tidak boleh sama satu dengan yang lain, bisa menggunakan satu kunci atau lebih dari satu kunci ya, kunci utama dan kunci komposit ya. Kalau kunci utama berarti satu primary key, kalau kunci komposit berarti ada satu primary key ditambah dengan satu field yang lain ya. Dengan pengecekan secara komposit, dua kunci ini yang nanti akan menentukan record mana yang akan diakses atau dibuka ya, atau di load ya. Nah, kemudian pendekatan yang paling umum dari sharding ini yaitu menggunakan fungsi hash, yaitu fungsi yang satu arah, jadi berapapun inputannya akan menghasilkan nilai hash yang sama yang akan membagi data secara merata di seluruh node penyimpanan. Nah, ini proses sharding ya. Jadi ada dua aplikasi di sini, misalnya aplikasi 1 dan aplikasi 2. Nah, aplikasi 1 ini terhubung dengan node 1. Jadi membaca, mengquery data dari node 1 ya. Nah, ini bisa menyimpan, bisa membaca data ya. Kalau query berarti retrieve data, kalau menyimpan berarti store data ke sini ya. Nah, di node 1 ini ada media penyimpanan. Nah, sehingga aplikasi 1 bisa langsung mengakses ke node 1. Tapi ketika aplikasi 1 ingin mengakses di node 2 sampai dengan node ke N, aplikasi 2 juga demikian ya. Tidak di node di N saja tapi bisa di 2 dan 3, maka dibuatlah ini ya, disebut dengan sharding logic ya. Kalau di node 1, 2, 3 sampai N ini fisik ya, media storage-nya itu fisik. Kalau di sini adalah sharding logic, jadi yang di fisik tadi dibagi secara vertikal dan horizontal. Nah, sehingga nanti application 1 bisa lock up ke shard-nya ini ya. Jadi datanya sudah tersimpan di sini ya, di memori maupun di media penyimpanan ya. Nah, di situ nanti menggunakan hash function ya untuk lookup-nya. Kemudian menggunakan ring key ya, atau kunci yang terdiri dari satu atau lebih kunci. Kemudian juga menggunakan custom shared logic ya. Jadi logika yang di custom, yang disesuaikan untuk lookup dari application ke sharding logic ini. Ya, jadi dua-duanya sekarang bisa mengakses ke semua node gitu ya, dengan adanya sharding logic ini, dan lebih cepat ya dibandingkan membaca data langsung ke media penyimpanan. Nah, kemudian yang kelima adalah Bloom filter. Di dalam sistem data terdistribusi, tabel nanti akan dipartisi pada sekumpulan node. Mungkin ada persyaratan ya untuk memeriksa apakah record atau kunci baris tertentu itu ada di partisi tertentu. Nah, ini diperlukan filter Bloom yang nanti akan berguna untuk menguji keanggotaan, apakah di dalam node tertentu ya, di storage tertentu itu ada data yang di query ya. Nah, sehingga nanti Bloom filter ini ya, itu berupa struktur data probabilistik ya, istilahnya di situ, yang dipresentasikan sebagai array, jadi kumpulan data yang terurut dan saling terhubung ya, namanya lari atau array, dengan jumlah m bit ya, sekian bit, yang nilai awalnya kemudian di set 0 dulu ya. Nah, ini biasanya jumlah bitnya tergantung dari kebutuhan di dalam query data. Kemudian akan ditambahkan elemen ke himpunan Bloom filter ini menggunakan fungsi hash yang namanya k ya, yang kemudian dipetakan elemen-elemen ke salah satu dari posisi lari bit tadi, yang m bit tadi, dan kemudian di set dengan 1. Jadi kalau datanya ada, maka dia akan di set dengan 1. Nah, sehingga di dalam sistem data terdistribusi ini, tabel akan dipartisi pada sekumpulan node. Mungkin ada persyaratan untuk memeriksa recordnya tadi itu ya. Nah, sehingga kunci baris tertentu yang digunakan ya harus ada di partisi tertentu untuk mengecek apakah data yang di query atau diminta itu ada. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah model Bloom filter ya. Ini adalah X,
ya, di mana X ini nanti akan mengakses H1 sampai dengan HK, ya. Nah, kemudian lari array-nya tadi di sini ya. Ini ukurannya adalah M bit yang terdiri dari 0, 1, 0, 1 karena ini binary digit ya. Nah, ketika nanti H1 sampai HK dipetakan gitu ya. Nah, ini akan merujuk ke bit yang pertama, bit 1 ya. Tadinya awalnya di set 0 terlebih dahulu, kemudian ketika mengakses atau memfilter, ini akan dipilih atau di set ya bit yang bernilai 1. Nah, di sini ada fungsi hash-nya. Jadi fungsi hash-nya ini yang nanti akan menentukan ya. Jadi kalau kita misalnya mendownload file katakan seperti itu ya. Biasanya file yang kita download harus sama hash-nya ya. Jadi kalau file yang didownload dari internet itu hash-nya sama, berarti file tersebut tidak berubah. Artinya file tersebut adalah file yang sesungguhnya atau file yang sama yang ada di server web tersebut. Ya, baik. Maaf, jadi saya ngecek ini dulu ya, koneksi baterainya habis. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, yaitu materialize view. Di aplikasi big data yang melibatkan query tertentu yang sering dilakukan, jadi artinya consumer itu memberikan query berulang-ulang ya, dan query-nya sama nih ya, itu pasti sering terjadi. Maka perlu dihitung query sebelumnya untuk meningkatkan waktu respon node ya. Jadi komputernya supaya lebih cepat memberikan respon, query-query yang sebelumnya itu disimpan, dimasukkan di dalam buffer. Seperti kalau kita mengakses internet menggunakan browser, website yang sering kita akses itu akan disimpan di cache ya. Jadi ketika kita mengakses website tersebut ya, itu akan lebih cepat prosesnya. Nah, kalau untuk yang big data ini juga sama, namanya materialize view. Jadi dibuat view-nya terlebih dahulu. Dari view ini nanti akan mempercepat akses data karena sering di-query oleh consumer atau para pengguna big data ini. Nah, sehingga tampilan dari hasil query sebelumnya ini yang disebut dengan materialize view. Jadi disimpan dalam bentuk view. View ini bisa terdiri dari beberapa data yang diakses ya, dari beberapa node, disimpan terlebih dahulu sehingga nanti suatu saat dibutuhkan lagi tidak mengakses ke data yang disimpan di storage di node tersebut ya, tapi cukup mengakses view-nya ini ya. Nah, sehingga materialize view ini cocok ya untuk query yang terlalu kompleks. Jadi query-nya itu sulit, rumit gitu ya. Maka ini disimpan dulu ya. Jadi tidak akan melakukan query yang kompleks lagi karena sudah ada view-nya. Dan dihitungnya secara real time. Jadi ketika selesai prosesnya, saat itu juga datanya harus bisa ditampilkan ya secara real time. Jadi secara waktu nyata ya, tidak boleh menunggu lama. Nah, maka di sini akan melibatkan juga penggabungan volume data yang cukup besar. Nah, ini akan sangat rumit karena real time itu bisa ditempuh apabila query-nya cepat ya. Terus kemudian query yang kompleks tadi itu bisa disederhanakan ya. Maka cara menyederhanakannya adalah dengan materialize view ini. Nah, sehingga nanti query semacam ini bisa dihitung sebelumnya
ya disimpan di disk atau disimpan di case tadi ya. Kalau di web juga sama, ini akan disimpan di hard disk, di media penyimpanan, atau disimpan di case. Nah, materialized view ini akan bermanfaat untuk sistem penyimpanan data yang terdistribusi seperti database NoSQL. Jadi semacam jejak-jejaknya itu sudah disimpan dulu. Ketika ingin mengakses jejak yang tadi, itu tinggal di load saja dari case. Jadi tidak perlu langsung mengakses ke media penyimpanan. Nah, di dalam sistem penyimpanan data seperti ini, data yang disimpan mungkin tidak dalam format yang memungkinkan penghitungan query kompleks secara cepat. Jadi ada kondisi juga, ada kemungkinan tidak bisa menghitung query secara kompleks dengan cepat. Karena apa? Karena datanya mungkin dalam bentuk yang normalisasi, ya, 1 atau 2 ya. Meskipun sebenarnya paling banyak data di big data ini tidak ternormalisasi, tapi ada data yang ternormalisasi ini yang akan menyebabkan lama dalam melakukan query yang kompleks, ya. Dan selain itu juga tidak terstruktur, ya. Nah, kalau tidak terstruktur berarti harus datanya harus diindeks, ya, untuk bisa membaca data itu secara urut. Nah, misalnya di aplikasi e-commerce yang memungkinkan para penjual bisa membuat daftar produk yang akan dijual, ya, secara online, dan penjual tersebut akan selalu melihat total pesanan atau mengecek total pesanannya dalam 30 hari terakhir, ya. Jadi ini sesuatu yang selalu dilakukan gitu, ya, atau dalam seminggu sekali, ya. Nah, ini berarti selalu akan dilakukan oleh semua penjual. Jumlah penjualnya juga banyak. Nah, maka nanti query yang semacam ini dibuatlah tampilan ini, materialized view-nya ini, supaya nanti setiap 30 hari itu sudah disediakan materialized view. Jadi nggak perlu lagi membuat query yang kompleks, ya. Jadi setiap bulan sekali atau seminggu sekali, ya, selalu membuat query yang kompleks padahal jumlah penggunanya banyak. Nah, ini akan membebani node, ya, yang memproses itu. Nah, supaya nggak membebani, dibuatlah materialized view ini, ya. Kemudian yang ketujuh adalah arsitektur lambda. Arsitektur lambda ini adalah arsitektur pemrosesan data yang bisa diskalakan, ya, artinya bisa ditambah, ya, di-upgrade, dan toleran terhadap kesalahan yang sesuai untuk aplikasi yang menggunakan aliran data yang cepat. Jadi arsitektur lambda ini akan mempercepat prosesnya. Nah, sehingga arsitektur lambda ini memungkinkan query datanya secara real time dan ada historinya, ya. Dan sebelumnya disediakan prakomputasi query. Jadi ada query dulu terlebih dahulu, ya. Nah, nanti prakomputasi query ini akan digunakan, ya, pada saat penggunanya mengakses data. Nah, di dalam arsitektur lambda ini ada beberapa layer, ya, dibagi menjadi 3, yaitu batch layer, serving layer atau penyaji data, kemudian ada speed layer. Batch layer ini bertanggung jawab untuk menyimpan dataset master. Jadi batch layer ini selalu menyimpan data master, ya. Jadi data yang merupakan kumpulan data mentah atau data yang jarang berubah, gitu, ya, yang tidak bisa dirubah, ya, dan hanya bisa menambahkan data kalau ada data baru. Kemudian yang kedua, serving layer atau penyajian data. Layer penyajian ini akan mengindeks tampilan dari kumpulan data, ya, diurutkan untuk mengaktifkan query data dengan cepat. Jadi kalau datanya diurutkan itu akan lebih cepat, ya. Misalnya katakan ada 1000 data, ingin mengakses data ke 700 misalnya, kalau itu tidak diurutkan, ada kemungkinan data ke 700 ini ternyata ada di belakang, ya, di 900 sekian misalnya. Nah, maka akan terjadi apa itu? Wasting time, ya. Waktunya lebih lama karena harusnya ketemu di record 700, ini harus membaca data sampai ke record 900 sekian. Nah, maka harus diurutkan. Nah, yang bertugas mengurutkan ini adalah serving layer. Kemudian ada speed layer. Speed layer ini mengisi celah, ya, karena latensi yang tinggi. Jadi latensi ini waktu tunggu, gitu, ya, antara pengiriman dari sumbernya ke tujuannya, itu latensi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dari sumber menuju ke yang dituju.
Nah, jadi layer speed ini nanti akan melakukan pembaruan dari layer batch yang pertama tadi yang punya tanggung jawab menyimpan data master dengan memproses data yang terbaru secara real time, ya, jadi secara cepat. Ya. Nah, ini arsitekturnya dari Lambda, ada data yang mengalir di sini, itu ya, tidak langsung diberikan ke pengguna melalui query, tapi akan dibagi menjadi 3, yaitu batch layer, kemudian speed layer, dan serving layer. Batch layer ini nanti akan mengumpulkan data, kemudian dia akan membuat kumpulan batch dari data yang nanti akan diproses. Kemudian dia juga menyimpan master datasetnya di sini. Nah, kemudian speed layer ini akan memberikan layanan untuk mempercepat, ya, lapisan yang mempercepat query. Nah, kemudian dari serving layer akan memberikan tampilannya, ya, batch view, yaitu akan memberikan tampilan hasil query-nya, dan di sini dari real time processing akan memberikan real time view-nya. Kemudian digabung dari batch view dan real time view menjadi market view, baru kemudian diberikan kepada pengguna. Lalu yang ke-8 ada scheduler agent supervisor. Di sistem big data yang terdiri dari kumpulan node komputasi yang terdistribusi akan memerlukan beberapa mekanisme untuk memastikan bahwa eksekusi tugas bisa dikoordinasikan dan tugas yang gagal bisa dicoba lagi. Jadi scheduler agent supervisor ini membantu untuk tugas-tugas yang gagal itu diulang lagi gitu. Nah, sehingga pola dari scheduler agent supervisor ini digunakan agar sistem lebih tangguh dan lebih toleran terhadap kesalahan. Untuk schedulernya, ini adalah komponen yang bertanggung jawab menetapkan tugas, ya, task apa ke node pekerja yang disebut dengan worker node, ya. Misalnya ada query, nanti yang menangani node mana, komputer yang mana, dan kemudian dia melacak, ya, apakah tugas yang diberikan tadi itu, bagaimana tugas itu sudah dilaksanakan atau belum, ya. Kemajuannya seperti apa, misalnya akses datanya cukup besar, ya, apakah waktunya cukup untuk mendapatkan load data tersebut kemudian diberikan kepada konsumernya.